Aku Petika Sandri, mari kita bahas terkait dengan NMN atau lebih dikenal dengan nikotinamid mononukleotida. Nah, di belakang sana ini adalah bentuk-bentuk sediaannya. Ada yang seperti ini juga, ada yang seperti ini juga. Tetapi semuanya itu tidak ada yang BPOM ya guys. Jadi sebaiknya kalian minggir dulu untuk penggunaannya karena belum bisa untuk di Indonesia. Kecuali teman-teman itu konsumsinya itu yang punya produk luar dan kalian pakai sendiri saja. Nah, Sandi bahas suplemen ini karena ada teman-teman kita nanya di live sama tanya juga di DM. Dan Sandi ingatkan juga buat teman-teman semuanya untuk FDA approve itu tidak ada ya sama sekali. Jadi kalaupun ini produk beredar di Indonesia, nah yang seperti ini itu ilegal ya guys. Karena sudah saya cek juga BPOM-nya belum ada. Kalaupun pengen kalian pakai itu silakan, tapi untuk sendiri saja dan kalian beli itu aja di luar negeri, oke? Nggak usah beli di Indonesia karena ilegal. Ingat hati-hati terkait dengan suplemen karena memang kita harus sesuaikan dengan genetik dan juga iklim yang ada di Indonesia. Ada kecocokan dengan warga Indonesia juga. Nikotinamid mononukleotida ini sebenarnya sudah terkenal itu di luar udah lama ya guys. Jadi dia merupakan nomor satu malah dibandingkan dengan astaxanthin ataupun glutathione dan sejenisnya produk-produk suplemen untuk kulit. Karena dia punya manfaat sebagai anti-aging, juga sebagai antioksidan, terus juga dia bisa bantu untuk pasien prediabetes, terus juga bisa bantu untuk beberapa permasalahan kognitif yang ada di otak. Kalau nggak kenal sama nikotinamid mononukleotida ini, kita kenalan dulu ya sama strukturnya. Jadi ini struktur intinya. Nah, jadi dia itu merupakan nukleotida turunan dari nikotinamid atau yang lebih dikenal dengan niacin atau lebih dikenal lagi dengan vitamin B3. Ingat ya, dia turunan. Jadi seperti halnya kayak turunan vitamin A misalnya retinol, retinal. Nah, seperti itulah. NMN ini kalau di tingkat seluler berperan sebagai prekursor yang penting untuk sintesis NAD+ ini atau yang lebih dikenal dengan nikotinamid adenin dinukleotida. Nah, NAD+ ini adalah salah satu koenzim yang sangat berperan penting dalam beberapa proses biologis yang ada di tubuh kita. Nah, ketika kita minum NMN dan langsung diserap oleh aliran darah, dia akan diubah menjadi NAD+. Ya guys, nah mungkin mekanismenya akan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman akan ribet nengok dengan struktur-struktur ini. Jadi di skip dulu ya. Terus ketika ada di dalam pembuluh darah dan di sel, NAD+ ini akan meningkatkan yang namanya sirtuins. Nah, sirtuins ini akan berperan penting terkait dengan perbaikan DNA dan juga umur panjang bagi sel. Mungkin kalau kalian lebih jelasnya terkait dengan hal tersebut, boleh nanti saya tag aja dokter genetik ya menjelaskannya. Oke, kita next aja dulu ya guys. Nah, ingat kan tadi Sandi bilang di awal bahwa NAD+ ini merupakan salah satu koenzim yang sangat penting dalam biologis manusia. Saja semua ini akan terbantu jika NAD+ ini terbentuk di dalam sel kita. Ini mungkin menjadi alasan kenapa NMN itu merupakan salah satu suplemen yang benar-benar bisa membantu untuk beberapa permasalahan. Potensinya itu banyak ya, tadi sudah Sandi spill di awal, yaitu terkait dengan penuaan atau anti-aging. Apa? Kalau NAD+ ini ditingkatkan, jadi dia itu akan meningkatkan yang namanya tadi apa? Sirtuin. Nah, sirtuin ini kan berperan juga tadi terkait dengan perpanjangan sel. Nah, kalau itu sudah dijaga, berarti dia bisa juga menjaga sel kita dari penuaan. Nah, lebih tepatnya dia itu menjaga kesehatan sel dan juga memperlambat penuaan dini. Nah, dia ini juga punya potensi untuk peningkatan energi karena dia berhubungan dengan juga metabolisme. Nah, kalau di jantung, dia itu akan membantu memperbaiki kerusakan arteri karena usia. Nah, kalau di otak, dia itu berperan sebagai kognitif ya guys. Jadi berperan terkait dengan fokus dan juga memori. Kalau udah berhubungan dengan pankreas, itu saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya pasti sensitivitas insulin. Nah, ini baik banget buat kalian yang prediabetes sebenarnya. Tapi sekali lagi, produk-produk yang mengandung NMN ini belum ada yang BPOM ya guys. Jadi kalau di Indonesia kalian beli itu adalah ilegal. Di beberapa sumber atau di beberapa jurnal, NMN ini ternyata bisa membantu kalian untuk exercise atau melakukan olahraga baik itu aerobik ataupun lari. Nah, karena perannya ini antioksidan ya, sekali lagi, jadi dia ini akan membantu meningkatkan kolagen yang rusak akibat karena sinar UV. Juga dia meningkatkan regenerasi selnya dan menurunkan peradangan. Ini cocok banget nih buat kalian yang mungkin punya permasalahan kulit yang sedikit sensitif dan juga berjerawat. Sekali lagi, ini adalah suplementasi ya, yang sering digembar-gemborkan oleh beberapa influencer luar itu terkait dengan NMN. Bisa untuk perbaiki kulit sekaligus dengan organ-organ ini. Karena dia akan menstimulasi NAD+ yang berperan terkait dengan biologis semuanya. Juga dia bisa meningkatkan kepadatan tulang dan otot ya teman-teman. Nah, kalau sumber dari NMN ini bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa juga kalian konsumsi dari suplementasi. Nah, kalau dari hewan itu biasanya dari daging sapi dan udang.
Tapi kalau dari sayuran itu bisa kalian konsumsi itu alpukat, terus juga ada kubis, brokoli, mentimun, tomat, dan beberapa jamur. NMN ini juga ditemukan ya guys di beberapa jaringan plasenta, lebih dikenal dengan jaringan ari-ari. Kan di cairan tubuh manusia pun juga ada guys, di urin dan juga di darah. Kita bahas dulu terkait dengan keamanan dan efek samping dari NMN. Tentu saja ada ya guys, namanya juga suplemen. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk konsumsinya, nggak sembarangan juga, dan dosisnya itu berapa. Nah, untuk beberapa jurnal itu masih dosis 1200 mg, itu masih aman digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja efek sampingnya ya seperti sakit perut, mual, terus juga sakit kepala, terus ada kelelahan, kembung, ngantuk gitu kan. Nah, kalau untuk alerginya, mungkin teman-teman yang sudah alergi dengan niacinamide, atau kalian alergi dengan niacin, itu sebaiknya dihindari ya, atau vitamin B3. Terus bagi teman-teman yang punya permasalahan sudah ada riwayat kantong empedu, tukak lambung, penyakit hati, asam urat, sebaiknya kalian menghindari penggunaan NMN ini sebagai suplemen. Tadi saya dibahas itu adalah prediabetes ya guys, jadi pencegahan terjadinya diabetes masih di awal. Tapi kalau kalian sudah DM ini tidak boleh kalian konsumsi ya. Untuk interaksi obatnya, hati-hati bagi kalian pengguna warfarin atau obat pengencer darah. Tentu saja dia akan menyebabkan terjadinya pendarahan lebih parah. Untuk kehamilan dan menyusui ini sebaiknya dihindari dulu ya, karena belum banyak penelitiannya, karena kategorinya masih N. Jadi sebaiknya jangan dulu deh, ya belum banyak penelitiannya. Nah, NMN ini sebenarnya ya, dia ini bukan hanya bentuknya tunggal ya teman-teman, tapi biasanya sering ditambah antioksidan. Misalnya kayak resveratrol, terus dia digabung dengan vitamin B lainnya, atau misalnya ditambah betaine anhidrous, atau yang lebih dikenal dengan TMG atau trimethyltisin. Oke, segitu aja deh Sandri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau ada teman-teman yang mau nanyakin terkait dengan NMN ini untuk kulit, boleh banget. Silakan di kolom komentar atau nanti bikin video boleh juga kalau memang kalian berminat untuk bahas lebih lanjut. Karena ini kan suplemen yang masih digembar-gemborkan itu masih di luar negeri ya guys. Terutama di Jepang itu sudah mulai menggunakan NMN sebagai salah satu suplemen untuk ya anti aging, anti penuaan gitu ya. Nah, sekali lagi kalau dalam makanan itu komposisinya juga sedikit ya NMN ini didapatkan. Oke lah ya guys, segitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu Sandri.